Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Boker Tov. Selamat jumpa lagi di pagi ini, pagi yang luar biasa, hari Rabu ini, hari yang dahsyat, di mana terus Tuhan bawa kita di dalam jalan yang Dia sudah genapi, yang sudah persiapkan jauh sebelumnya. Inilah generasi yang Tuhan mau berjalan di dalam kemenangan Tuhan. The prophesied generation shall walk upon the path of victory. Generasi yang telah dinubuatkan akan berjalan di dalam jalan kemenangan yang Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari. Karena itu menyambung apa yang terus-menerus Tuhan sampaikan. Bukalah hatimu terus, dengarkanlah apa yang firman Tuhan katakan. Open for advice. Bukalah hatimu untuk nasihat Tuhan. Sebab Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk di dalam pengalaman baru. Oh, praise the Lord. Selamat bergabung dalam live streaming ini. Mari untuk mendengarkan renungan pagi ini, kita datang dulu kepada Dia yang berfirman. Katakanlah, Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami membuka hati kami untuk tuntunan-Mu, berjalan dalam rancangan-Mu. Itulah kesukaan kami. Kami menikmati hari-hari bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya firman-Mu selalu berhasil setiap hari untuk kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah makanan bagi kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Amin, amin. Oh, praise the Lord. Ingat, Tuhan tidak sembarangan ketika Dia menciptakan semuanya. Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari. Kita sudah merenungkan bagaimana kata Ibrani, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau dan anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Karena memang ketika Tuhan merancang semuanya, Dia sudah menetapkan orang-orangnya. Jadi sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu bahwa kita akan ada, kita akan lahir, kita akan dimanifestasikan di bumi. Nah, sekarang orang-orang yang ada di dalam Kristus, itulah orang-orang yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tetapkan untuk berjalan, untuk hidup di dalam kebenarannya. Kemudian berjalan di dalam kebenaran yang Dia sendiri sudah buka. Praise the Lord. Karena selalu dalam perenungan ini saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang telah lama dipersiapkan Tuhan. The prophesied generation. Generasi yang sudah diidam-idamkan oleh Tuhan. Yang ada di dalam pikirannya Tuhan senantiasa. Dan mata Tuhan melihat kepada orang-orang yang sudah dipilihnya, yang akan memanifestasikan kebenarannya. Nah, pagi ini perenungan dari firman Tuhan yang akan kita lihat bagaimana Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Tuhan yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Itu Dia yang selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Praise God. Orang-orang yang sudah dipilih, yang ditentukan, the prophesied generation, itu adalah orang-orang yang lahir dari kebenaran, kemudian mereka berjalan di dalam kebenaran. Maka seperti Paulus katakan, jalan kebenaran itu adalah jalan kemenangan. Tuhan mau supaya kita berjalan di dalam jalan kemenangan setiap hari. Setiap hari harus ada pengalaman sukacita. Setiap hari harus ada pengalaman kemenangan yang kita alami. Sekalipun sedikit demi sedikit, tapi ini janjinya every day. Setiap hari harus ada perjalanan kemenangan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah sediakan jalan itu. Kecuali kalau kita tidak menempuhnya. Kalau kita berjalan dalam kekuatan sendiri. Kalau kita berjalan di dalam maunya sendiri. Tidak berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah siapkan. Karena kita berkata di ayat yang lain dikatakan begini. Yesaya 48 ya. Kita akan lihat Yesaya 48 ayat 17. Ada dua ayat yang berbicara tentang jalan yang Tuhan sudah persiapkan. Yesaya 48 ayat 17 berkata, beginilah firman Tuhan penebus. Nah, Dia telah menebus kita. Penebusmu yang maha kudus, ya, the God of Israel. Akulah Tuhan, ya. Akulah Tuhan, I am your God, I am your Lord. Akulah penciptamu yang mengajar engkau. Ini Dia yang mengajar engkau tentang apa yang memberi keuntungan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut kata faedah, disebut yang memberi keuntungan, ya. Aku yang mengajar, I teach you to profit. Akulah yang mengajar engkau untuk memberikan keuntungan, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jalan yang harus kau tempuh. Dan di jalan itu maka ada mata Tuhan yang mengawasinya. Di ayat yang lain berkata demikian. Sama, tapi di dalam Pemazmur lebih spesifik kan, di jalan itu ada mata Tuhan. Dikatakan Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Itu Dia. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Di jalan yang Tuhan sudah persiapkan untuk generasi yang dilahirkan dari kebenaran. Jadi
Tuhan udah persiapkan semuanya. Identitas kita sudah ada di dalam kebenaran. Tuhan hanya mau kita lahir di dalam kebenaran. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan tahu identitas kita yang sebenarnya. Lalu jalan sudah disediakan untuk generasi itu. Dan di jalan itu, itulah jalan yang memberikan keuntungan, kata Yesaya. Lalu kata Mazmur dikatakan, mata Tuhan ada di situ. Mata Tuhan ada pada jalan itu, di mana ada orang-orang yang menempuhnya, orang-orang yang lahir dari kebenaran, yang berkata, aku tidak mau berjalan dalam kekuatanku sendiri, aku tidak mau berjalan di dalam nasihat orang fasik, dikatakan, tapi aku mau berjalan di dalam jalan di mana mata Tuhan ada di situ. Karena Mazmur 1, kalau Anda lihat di dalam Mazmur pasal yang pertama, itu dikatakan, Mazmur pasal yang pertama, kita akan lihat dikatakan begini. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi Mazmur memang sudah mengetahui bahwa kalau dia berjalan di dalam jalan menurut nasihat orang fasik atau jalan orang berdosa, maka dia tidak akan berbahagia. Tapi ada jalan di mana mata Tuhan ada di situ. Itulah yang dikatakan Yesaya 48. Ketika Tuhan declare, akulah penebusmu. Maka ketika dia declare penebus, maka sekaligus Tuhan menyiapkan jalan. Ingat, Yesus telah menebus kita. Yesus menebus kita, maka apa yang akan terjadi? Ketika Yesus menebus kita, maka di dalam Yesus, kan di firman Tuhan di ayat lain, Paulus berkata di dalam Yesus. Di dalam Yesus itulah identitas kita yang sebenarnya. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Artinya di dalam Yesus itulah identitas kita di dalam kebenaran. Kemudian dikatakan Tuhan mau kita berjalan di dalam jalan itu. Jadi bagi orang-orang yang lewat firman Tuhan mengerti identitas mereka, Tuhan menyediakan jalan untuk mereka tempuh. Tuhan menyediakan jalan untuk kita tempuh. Dan pasti berbeda kalau jalan menurut nasihat orang fasik, jalan menurut nasihat orang fasik, atau menurut disebutkan dalam Mazmur 1 jalan orang berdosa. Itu tidak ada kepastian di dalamnya. Tidak ada. Tetapi kalau jalan yang sudah Tuhan persiapkan, itu bagi orang-orang yang mengerti kebenaran, yang lahir dari kebenaran, pasti seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus tadi, jalan itu adalah jalan kemenangan. Jalan kemenangan. Jadi kalau kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan tentang kita, lalu kita mulai berjalan setiap hari. Karena memang harus setiap hari. Karena Tuhanlah yang akan mengajar kita. Mengajar kita untuk kita diubah cara berpikir kita. Supaya kita berjalan menurut jalan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Dan pasti jalannya adalah jalan kemenangan. The path of victory. Jalan kemenangan. Itu yang Tuhan mau kita tempuh. Asalkan kita tidak berjalan menurut jalan orang fasik atau jalan orang berdosa. Asalkan kita tidak berjalan menurut jalannya kita sendiri, kekuatan kita sendiri yang telah dicemari oleh dosa. Tapi kita mau berkata, Tuhan, aku mau berjalan seperti apa yang Tuhan sediakan bagiku. Itulah yang ada di dalam firman. Jalan itu ada di dalam kebenaran. Jalan itu ada di dalam firman-Nya. Dan jalan itu hanya milik orang-orang benar. Orang fasik tidak mampu menempuhnya. Apalagi orang berdosa tidak mampu. Orang fasik saja tidak mampu. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu yang kelihatannya seperti tahu firman, tetapi dia tidak lahir dari kebenaran. Itu fasik. Dia bisa baca Alkitab, tapi dia tidak lahir dari kebenaran. Orang fasik kelihatannya seperti tahu kebenaran, tapi tidak lahir dari kebenaran. Maka orang fasik tidak mampu berjalan di dalam kebenaran, karena mereka punya jalannya sendiri. Karena Mazmur sudah berkata, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik itu berjalan di dalam egonya, berjalan dalam kesombongannya, berjalan dalam kekuatannya. Dia bukan, kata fasik di dalam Alkitab itu berbicara kebenaran. Dia bisa selidiki firman Tuhan. Dia bisa selidiki kebenaran. Tapi dia tidak ada di dalam kebenaran. Jadi kita harus lihat. Ketika kita menerima firman Tuhan, apakah kita hanya cuma menyelidiki atau kita hidup di dalamnya? Karena orang yang cuma menyelidiki firman Tuhan, Yesus pernah berkata loh, kamu menyelidiki, kamu menyelidiki, tetapi kamu tidak hidup di dalamnya. Itu adalah orang-orang yang Yesus katakan begini. Satu ayat lagi dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat 39 dan 40. Yohanes 5 ayat 39 dan 40.
kamu menyelidiki kitab-kitab suci, itu golongan orang fasik. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ini ayat 40, ini ciri-cirinya orang fasik. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi orang fasik menyelidiki kitab-kitab suci, tetapi tidak lahir dari kebenaran. Mereka hanya menyelidiki. Kenapa? Rupanya hanya mau cari perbandingan, cuma mau cari-cari kesalahan. Tetapi kan Tuhan tahu hati orang. Jadi kalau kita cuma menyelidiki, tapi kita tidak menghidupi, kita tidak hidup di dalamnya, maka kita masuk dalam golongan orang fasik. Dan pasti orang fasik itu punya jalannya sendiri, tidak akan bisa menempuh jalan yang Tuhan sudah siapkan. Nah, renungan pada pagi hari ini, Roh Kudus berbicara kepada saya. Generasi yang telah dinubuatkan, the prophesied generation, adalah generasi yang sudah tertulis di dalam kebenaran itu. Ketika mereka merenungkannya, maka itu saya mau kuatkan Anda. Ketika Anda merenungkan firman Tuhan, renungkan baik-baik dan lihatlah identitasmu di dalam kebenaran. Dan hidupilah itu, seperti yang kita sudah bahas kemarin. Hidupilah itu, karena Dia mau kita hidup di dalam. Hidupilah identitas yang tertulis tentang engkau di dalam kebenaran. Lalu berjalanlah di dalamnya. Pasti perjalananmu berhasil dan beruntung, karena itulah perjalanan kemenangan yang Tuhan sediakan. Namun saya sarankan jangan jadi sama seperti orang fasik yang hanya menyelidiki kitab suci, hanya menyelidiki firman, tetapi tidak hidup di dalamnya. Jangan jadi seperti itu, tapi mari jadilah seperti apa yang tertulis di dalam kitab kebenaran, yang tertulis dalam firman Tuhan, bahwa generasi yang telah dinubuatkan, itulah generasi yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Anda dan saya mau ingatkan, we are the prophesied generation. Kita adalah orang-orang yang telah dinubuatkan. Renungkanlah firman, hidupilah firman, lalu berjalanlah di dalam apa yang Tuhan sudah gariskan. Karena itu adalah garis kemenangan, praise God. Itu adalah kemenangan demi kemenangan yang akan kita alami. Amin. Tanggalkan hal-hal yang lama yang sudah tercemar. Cara berpikir sudah tercemar oleh dosa, sikap hati yang sudah tercemar, karakter sudah tercemar. Tapi masuklah dalam firman Tuhan, sebab di dalamnya identitas kita yang sebenarnya itulah yang ada di situ. Our true identity. Makanya betul kata Paulus, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Kenapa? Karena kita yang lama ini sudah tercemar oleh dosa. Tetapi di dalam Kristus itulah sebenarnya identitas kita. Identitas kita yang sebenarnya ada dalam Kristus. Waktu kita masuk dalam firman, maka kita berbeda. Nah, kita bisa lihat diri kita, apa yang seringkali terjadi. Kadang-kadang Tuhan, seringkali Tuhan pakai keadaan untuk memperlihatkan apakah masih kita hidupi identitas yang lama atau kita sudah ada di dalam identitas yang baru. Tuhan bisa pakai keadaan, Tuhan bisa pakai situasi, Tuhan bisa pakai pergumulan untuk melihat apakah betul-betul kita menghidupi firman atau tidak. Tapi kalau responnya sama, apa itu respon-respon sama dari manusia yang lama, ya kita sudah tahu semua. Saya tidak perlu kupas lagi satu persatu ya. Tetapi Anda bisa tahu yang namanya manusia lama itu bagaimana. Tetapi kalau kita menghidupi firman, Tuhan kan harus uji. Tuhan uji dengan satu keadaan, Tuhan uji dengan satu case, untuk melihat apakah firman yang kita selidiki itu betul-betul kita hidupi. Sebab kalau tidak, tanpa kita sadari, ini repotnya. Tanpa kita sadari, kita menyelidiki kitab suci, tapi kita tidak menghidupinya, nanti kita masuk dalam golongan orang fasik. Karena orang fasik, kata Yohanes 5, menyelidiki firman, menyelidiki kitab suci, sekalipun kitab suci itu atau kebenaran itu bersaksi tentang dia, tapi kita tidak ada di dalamnya. Jangan sampai kita masuk di dalam golongan itu. Kenapa? Mungkin kita tidak mengaku, mungkin kita tidak akan berkata, aku bukan orang fasik. Tetapi bagaimana kita hidup, itu akan menentukan. Jadi kita harus berhati-hati waktu kita melihat firman, renungkan baik-baik, lalu lihatlah hidup kita, dan izinkan ketika datang ujian, datang tantangan, baru kita bisa lihat apakah kita hanya menyelidiki atau kita menghidupi. Nah, ini nasihat saya. Kalau Anda sedang menghadapi masalah, jangan protes, jangan langsung bilang Tuhan, tapi Tuhan izinkan masalah datang untuk melihat apakah identitas baru itu, identitas sebenarnya itu mulai emerge, mulai muncul. Nah, makanya saya selalu katakan dari beberapa hari yang lalu, kita menang setiap hari. Ketika kita menang setiap hari, maka identitas yang sebenarnya itulah yang muncul semakin hari, semakin dahsyat. Dan percayalah, identitas yang sebenarnya di dalam firman, itulah yang Tuhan mau supaya berjalan di dalam kemenangan
setiap hari. So praise the Lord buat Anda yang selalu mengikuti live streaming ini. Saya yakin Anda adalah orang-orang yang ditentukan untuk masuk di dalam pengalaman kemenangan setiap hari. Asalkan kita kerjasama apa yang firman Tuhan katakan, ikuti saja. Lalu kita berkata, terima kasih Tuhan, hidupku bukannya aku lagi. Aku tidak sama lagi seperti dahulu, tapi aku benar sebagai pribadi yang telah dinubuatkan. I become the person that has been prophesied in the book, di dalam kitab yang tertulis tentang aku. Aku berjalan masuk di dalam penggenapannya. Ingat Daud berkata apa? Apa yang tertulis tentang aku datang untuk menggenapinya. Biarlah kita seperti Daud, apa yang tertulis tentang aku. Dahsyat yang tertulis dalam kitab ya Tuhan. Aku dahsyat dan aku akan masuk untuk menggenapinya. Maka lihatlah, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kita kerjasama dengan apa yang tertulis tentang kita. So praise the Lord. Inilah renungan yang saya bagi buat Anda. Anda pasti bisa. Sebab ketika Anda sudah ditentukan, tinggal ikut saja. You can. Yes, you are an overcomer. Anda adalah orang yang lebih dari pemenang. Masuk dan alamilah perjalanan bersama Tuhan. God bless you for today. Win again today. Menang lagi pada hari ini. Dan bersukacitalah. Sebab perjalananmu, destinimu sudah digariskan, sudah ditetapkan di dalam firman. Kalau kita ditentukan menang, kita pasti menang. Kalau kita ditentukan untuk dimuliakan, kita akan dimuliakan. Sebab firman Tuhan, ya dan amin. Praise the Lord. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. I love you, I love you, and I love you. Sekali lagi saya mau katakan, stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation of grace, stay alive and stay connected with this covenant of grace. Menang lagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam perenungan yang berikut. Haleluya. Amen, amen, and amen. Thank you Lord for the word today. Haleluya. Amin. Dahsyat Tuhan kita.